Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Onassis. Di sini saya akan berbicara sedikit tentang apa itu free software. Dan di sini saya sedang terhubung dengan saudara Hari Subahagia, yaitu Selamat malam, Bu Onassis. Yaitu founder Bakar Blender Army Makassar. Jadi, kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan singkat. Di sini, Hari, apa itu free software? Free software, jika kita mengacu pada legalitas atau lisensi daripada software, ada 4 lisensi dasar, ada 4 tipe lisensi, bukan lisensinya, 4 tipe lisensi pada perangkat lunak yang umum. Yang pertama ada proprietary software yang berbayar, yang harus dibeli dulu, baru kita pakai. Yang kedua ada namanya free software, freeware. Freeware itu pakai dulu, kalau suka baru beli. Seperti itu. Misalnya trial. Oh iya. Terus ada istilah lain, freeware. Freeware itu silakan pakai gratis, tapi kita tidak bebas untuk mengubah softwarenya. Jadi softwarenya stuck seperti itu, tapi bebas digunakan. Berarti yang freeware itu yang dibatasi ya? Banyak freeware, misalnya kayak FF, Chrono Victory, dia freeware. Bisa dipakai gratis, tapi ini kan nggak bisa diubah. Nggak bisa diubah. WPS juga dia gratis, tapi kodenya tertutup. Nah, free software beda, karena dia absolutely free, gratis. Bisa kita rubah isinya, bisa kita rubah source-nya, bisa kita tambah utility baru dalam software tersebut, terus kita publish secara gratis. Tidak ada batasannya, bebas untuk digunakan. Bebas untuk kita, bebas dibagi, bebas dipelajari. Seperti itu. Apakah free software itu, misalnya kita berada di free software nih, terus kita ubah dalamnya. Apakah vendornya free software tersebut setuju apa gimana? Kan biasanya kan ada banyak lah apalah. Gimana? Memang software besar, misal Blender, di software besar ada pengembangnya Blender Foundation, Ubuntu, pengembangnya Canonical. Bagaimana kalau kita rubah isinya? Itu hal yang diperbolehkan di dalam lisensi GNU Linux. Itu hal yang diperbolehkan dengan syarat tetap mencantumkan nama pembuat software tersebut ORI. Yang membuat pertama tetap dicantumkan dalam kreditnya. Jadi kalau kita buka misalnya di About, kredit, orang-orang yang berpartisipasi dalam software tersebut, mereka semua harus ada. Jadi orang-orang yang pertama membuat itu akan tetap ada namanya dalam software tersebut. Jadi tetap dianggap ada. Jadi tidak dihilangkan. Seperti itu. Jadi tidak apa-apa dirubah, tapi harus mencantumkan, nama aslinya. Nama aslinya yang pembuat aslinya. Iya. Oh iya. Jadi di sini bisa ditebak ya, kelebihan free software itu apa. Iya. Dan di sini saya akan bertanya satu ini. Jadi ini free software itu apa kekurangannya? Kekurangannya kalau dibandingkan dengan yang berbayar, yang pertama itu sering banyak bug. Karena dia dikembangkan oleh banyak orang, kadang banyak bug-nya. Terus yang berikutnya, jangan berharap lebih. Maksudnya banyak software yang utility-nya kurang. Jadi misalnya kita membandingkan antara produk berbayar, Office lah. Kita bandingkan Microsoft Office dengan WPS Office. Jangan bandingkan utilitasnya, fungsinya. Jangan bandingkan tools-nya. Pasti kurang yang gratis. Namanya gratis, jangan berharap lebih. Pasti. Jangan berharap lebih lah sama gratisan. Tapi tetap bisa kita gunakan dengan baik. Fungsionalnya bisa. Seperti itu. Kan ini kan saya kan bertanya dari sisi sisi pengguna sepertinya. Kalau saya bertanya dari sisi developer tuh gimana? Apa kelebihan dari sisi developer? Keuntungan dari sisi developer. Keuntungan. Kalau kita berbicara masalah keuntungan,
sebenarnya ini adalah gerakan non-profit. Artinya tidak ada bayaran di situ. Jika ada bayaran, selalu dalam berbentuk donasi. Jadi mungkin satu-satunya kelebihannya cuma amal ibadah saja. Tapi bisa mendapatkan pendapatan tambahan itu dari training. Jadi misalnya kayak Ubuntu, mereka akan melakukan training. Kalau kita ikut training, harus bayar. Misalnya kita mau dapat sertifikasinya, harus bayar. Itu kan kembali lagi ke developer nanti uangnya semua. Kembali ke Canonical. Oh, ini lagi ini. Misalnya ini kan ada user nih. Dia ubah si free software tersebut. Kan apakah bisa developer itu ambil dari yang ubah itu di resminya? Bisa. Namanya berkontribusi. Ya. Oh. Jadi misalnya berkontribusi secara bebas kan. Jadi orang lain kodenya disebar, ada yang ubah, terus mau di-publish secara resmi bisa. Artinya dia akan ikut berkontribusi dalam pembuatan software tersebut. Kan banyak platform-platform seperti itu. Misalnya GitHub kan itu seperti itu. Project bersama, terus di-publish secara resmi. GitHub. Salah satunya itu. Platform untuk berbagi hasil coding. Program. Oh, berarti dari sisi developer, misalnya banyak yang ubah kan, dia bisa tahu apa kekurangan software tersebut. Ya, kadang-kadang bug yang ada itu diselesaikan juga dengan orang-orang para yang berkontribusi itu, bukan publisher aslinya, iya. Oh, kadang seperti itu. Nah, begitu. Jadi ini saya ada sebuah kasus nih, kan ada antivirus. Maaf, saya sebut namanya ini Avira Premium Security Suite. Mungkin karena dalam rangka promosi, si produsen menyediakan lisensi gratis selama 3 bulan. Pertanyaannya, bagaimana bila kemudian saya meminta lisensi itu berulang-ulang? Setiap habis 3 bulan, saya buat akun baru, terus install lagi trial 3 bulan itu, selama berkesinambungan. Bagaimana tanggapan? Ini kasus yang berbeda ya sebenarnya, tapi saya akan berusaha menjawab. Jadi, untuk kasus seperti itu, jelas pertama dia tipenya adalah trial atau shareware. Karena ada fungsi trial. Pertama, berarti dia bukan freeware. Terus berikutnya, ada namanya sistem proteksi dalam sebuah aplikasi. Jika dia sudah terregister di komputer tersebut, maka dia akan bisa diregister ulang kembali. Kecuali OS-nya diinstal ulang, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita hapus aplikasinya, kita install kembali, yang sudah diregister itu masih tertinggal di sistem, tetap ada. Jadi harus diinstal ulang semua sama Windows-nya, install kembali Avira-nya, baru kita bisa masukkan kembali kode registrasinya selama 3 bulan itu, trialnya. Jadi itu salah satu jenis keamanan yang digunakan oleh vendor-vendor software agar tidak terjadi hal yang sedemikian. Oh iya, paham. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih. Apa perbedaan free software dengan open source? Perbedaannya, open source itu lebih mengarah kepada bagaimana sebuah perangkat lunak itu dikembangkan. Jadi free software itu jenis lisensinya. Jadi dikatakan dalam free software itu bahwa dia bebas untuk digunakan, bebas untuk dibagi, bebas untuk dipelajari, bebas untuk dikembangkan atau diubah sama orang lain. Nah, bebas untuk dikembangkan atau diubah ini yang disebut dengan open source. Seperti itu. Jadi open source adalah metode pengembangan softwarenya. Jadi ada 2 metode, ada open source dan closed source. Seperti itu. Jadi kalau closed source itu biasanya seperti Microsoft, dia closed source. Jadi source code-nya tidak dipublish di internet, tapi tetap disimpan di laboratoriumnya mereka untuk diteliti, dikembangkan. Ya, disimpan internal kan? Iya, di perusahaannya saja. Iya. Tidak dipublish ya. Oke, demikian pembahasan kita tentang free software dengan teman saya Haris Subhagia.
Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anas. Ya, sama-sama. Maaf.